supaya dia gak kebablasan, dia begadang tuh supaya dapat sahur, terus sholat subuh, baru dia seharian tidur. Bulan Ramadan itu kan bulannya pahala, katanya tidur pun pahala. Tapi kalau tidur terus gimana, Ustaz? Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ketemu lagi suasana Ramadan. Kali ini narasumbernya atau penanyanya beda nih. Ini pakar kesehatan seputar apa nih? Insomnia kan Anda kan? Insomnia dan dunia pertiduran. Waduh. Dunia pertiduran. Apa ya? Lu 2 kali di sini, Bro. Ini sidang kedua dikasih solusi. Waduh, ini pertanyaannya nanya obat tidur, obat kuat dan seterusnya nih Waduh, kayaknya nih. obat kuat kayaknya enggak ya. Obat kuat enggak ya. Obat tidur Ya. kayaknya masih bisa kita bahas ya. Ngaruh ya, soalnya kan Ramadan, pasti kan ada unsur ketika kita harus bangun jadi lebih awal nih. Biasanya Iya. teman-teman mungkin bangunnya pas di azan subuh. Ya, taunya sekarang harus Mesti lebih sahur awal. dulu. Terus tidurnya gimana? Tidurnya kan Pola- juga mesti lebih awal juga. Susah tuh kadang buat orang. Monggo lah, silakan mumpung ada Ustadz Zul di sini. Oh iya. Seperti biasa teman-teman, di takjil kali ini adalah nanti Ustadz Zul akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari narasumber, hafizahullah taala, yang tentunya mungkin relate ya sama teman-teman semua. Kalau memang ada pertanyaan, cek ya langsung aja tulis aja di kolom komen. Fadhol, Bro. Ayo, bismillah. Langsung nih kita Langsung. tanya-tanya nih. Mumpung ada Ustadz yang barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah. Ahlan wa sahlan. Gini. Oh, contekan dulu. Oh contek. Oh iya. Tadi kan kita udah Oh bahas. iya, boleh. Pertanyaan yang tadi bagus nih ya. Iya, Yang gimana, apa namanya? Kita sebagai pelaku bisnis atau enggak orang yang kerja gitu ya. Kadang kan malam tuh banyak pikiran segala macam. Apalagi mau menjelang masuk bulan puasa, pola makan kita berubah, pola tidur kita berubah. Yang tadi sempat disinggung juga sama Bang Dery, ketika kita butuh tidur lebih awal supaya bangun juga lebih awal untuk sahur di luar kebiasaan. Ada beberapa orang yang mungkin mempertimbangkan memakai obat tidur. Kalau menurut saya obat tidur itu membingungkan, Ustadz. Karena di satu sisi dia bisa membantu banyak orang, tapi di satu sisi juga menurut penelitian banyak jenis obat tidur yang bisa bikin kecanduan, ketergantungan. Jadi kalau nggak pakai obat tidur dia nggak bisa tidur. Emang iya? Bisa ada kayak gitu. Jadi udah terbiasa tiap malam ada efeknya. Ketika nggak ada efeknya gelisah. Efeknya apaan? Halusinasi? Kan ada yang relaksasi apa Oh, iya? yang apa relaksasi ya dalam tanda kutip ya. Oh. Yang kayak gitu. Kita jadi lemes, jadi apa gitu. Oh, oke. Ya mungkin itu dulu kali ya, Iya, tanya itu Ustadz. gimana Penting ya juga untuk tuh. obat tidur tuh, Ustaz. Masya Allah, fadhol Ustadz, barakallahu Maslahat fikum, hayakallah. mudaratnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebenarnya di Ramadan ini kan ada dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus nikmat dan anugerah untuk umat Islam ini. Jadi sebenarnya puasa itu ada penjagaan juga terhadap kesehatan. Ya. Membantu seorang itu lebih seimbang di dalam hidupnya. Kemudian namanya musim-musim dalam satu tahun itu kan kita ada musim-musim kebaikan ya. Ini kan salah satunya nih, Ramadan ini kan musim puasa. Iya. Ya. Jadi maksudnya sudut-sudut itu penting kita perhatikan sebagai hikmah dari Ramadan. Betul ada hadits yang sering tersebar ya biasa kalau di bulan Ramadan, sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat gitu. Tapi itu kan haditsnya lemah ya. Tapi kata para ulama pada kandungannya itu betul ada hal-hal yang maknanya benar gitu. Bahwa puasa itu bisa membantu seseorang untuk lebih sehat. Nah, itu terbukti sebenarnya dari banyak penelitian dari manfaat puasa untuk jenis orang-orang yang punya penyakit tertentu. Itu puasa sangat membantu sekali. Sangat membantu. Nah, itu dibahas dari banyak sudut sampai ketika para ulama sebutkan pada saat puasa itu aliran darah orang menyempit, itu juga mempersempit jalur setan untuk masuk ke orang kan. Jadi hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya ada hikmah-hikmah yang indah sebenarnya diterangkan oleh para ulama dari sudut kemanfaatan dunia kita. Itu suatu hal yang dipastikan. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah hukum menggunakan obat tidur itu, memang seperti yang diterangkan tadi ya, semua orang tahu obat tidur itu ada sudut manfaatnya, tapi sudut bahayanya bukan sedikit juga. Jadi kadang menyebabkan ketergantungan, bahkan kadang sebagian orang kecanduan sudah ya. Jadi kalau gak
nggak minum itu nggak bisa tidur. Ya, dan itu sudut-sudut bahaya diperhitungkan juga di dalam hukum pembolehan. Karena itu kata para ulama, asalnya obat tidur seperti itu yang mengandung bahaya, apalagi dia mengandung hal yang diharamkan seperti mengandung alkohol misalnya, hal yang bisa menghilangkan akal, nah itu sudut diharamkan ya. Terus yang kedua, pada hal yang bisa memberi manfaat, nah itu harus dengan rujukan dari dokter. Jadi harus ada orang yang ahli yang memberikan kadarnya berapa, dia minumnya berapa, itu bisa bermanfaat. Jadi sepanjang tidak ada ketergantungan, tidak menyebabkan bahaya, tidak ada zat yang diharamkan di obat tidur itu, dan dengan petunjuk dari dokter ahli, maka insya Allah Ta'ala itu dibolehkan sekadar yang diperlukan. Sesuai anjuran dokter. Ya. Oke. Biasanya gimana sih kandungannya? Kandungannya macam-macam. Obat tidur tuh ada yang dari hormon. Oh ya? Ada obat tidur yang berasal dari hormon. Hormonnya kan dibuat di lab juga sih, bukan diambil dari orang atau gimana. Oke. Ada yang hormon, ada juga yang sifatnya antidepresan. Antidepresan biasanya obat-obat kalau kita ke dokter kejiwaan segala macam. Kadang yang jadi masalah obatnya ini dibeli tanpa anjuran dari dokter. Karena kalau dibilang dijual bebas sih enggak ya, tapi di marketplace jujur banyak banget yang jual obat tersebut tanpa anjuran. Tadi saya setuju banget Ustadz ketika Ustadz ngomong bahwa ini harus pakai anjuran ahli ya atau dokter ya. Iya, karena mungkin yang tahu dosisnya lebih baik adalah orang yang ahli di bidang tersebut gitu. Iya. Aman ya berarti bro ya. Maksudnya selama ini yang menjadi keresahan apa segala macam nggak lo lakuin kan untuk minum obat tidur kan? Dulu pernah. Wih, dulu tapi 13 tahun insomnia itu. Sekarang apa triknya? Triknya sebenarnya makin kita benerin tidur dari habitnya, dari nutrisi makanan, olahraga segala macam, lama-lama tidur tuh akan natural. Lama-kelamaan natural. Jadi emang mungkin orang tertarik obat tidur karena sifatnya instan gitu ya. Kan sekarang orang lebih tertarik sama yang instan ya. Kalau pakai cara susah, dalam tanda kutip cara susah, mungkin efeknya bisa lebih panjang gitu loh. Efek kesehatannya bisa lebih panjang karena udah membuat tubuh terbiasa dengan pola hidup yang. Nah kalau ngomong pola hidup ya tadi ya, lu sempat pernah bilang ke gue juga bukan alarm bangun tapi alarm tidur ya. Wah itu penting ya. Penting ya. Wah itu menarik tuh. Lanjut, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi seputar keresahan-keresahan atau mungkin netizen lo gitu. Netizen. Iya. Ada sih. Jadi sekarang ini udah mulai banyak nih yang nanya Ustadz. Kan kalau habis sahur perut kita kenyang ya. Iya. Habis subuhan kadang tidur lagi. Nah itu gimana Ustadz? Apakah boleh? Apakah baik? Atau apakah jangan-jangan gak baik? Oh, kalau dari kesehatan biasanya nunggu dulu berapa jam ya? Baru boleh tidur? Iya. Gak, kalau kita tidur dalam kondisi yang kenyang, ibaratnya untuk restorasi tubuh ketika tidur kan otak kita butuh tenaga ya. Jangan sampai tenaganya kepake cuma mencerna makanan aja, jadi nggak restoratif tidur. Oke. Oh iya. Dari pandangan Islam gimana sih? Misalnya apakah memang habis sahur? Iya, Rasul dulu ngajarinnya mungkin nggak cuma habis sahur kan? Misalnya habis makan ngapain dulu? Atau mungkin apa gitu? Maksudnya aktivitas dulu, nggak langsung tidur atau ada kisah-kisah apa Ustaz? Nah ini menarik. Ini kebiasaan saya juga jam 1 malam biasanya tuh. Makan nasi goreng jam 1 malam. Iya, habis minum air putih udah tidur. Makanya begini nih sekarang nih, masya Allah. Gimana tuh Ustaz? Fadhal Ustaz, barakallahu fiik. Ya pertama tidur itu kan bagian dari nikmat Allah sebenarnya kan. Coba bayangkan aja kalau kita gak tidur kayak gimana jadinya. Oh iya. Ya makanya malam itu wa min ayatihi ja'ala lakumul laila taskunu fihi kan. Salah satu dari keindahan malam Allah jadikan dari tanda kebesarannya ada malam supaya kita tenang di situ. Memang kita kan ada waktu-waktu perlu tenang, perlu beristirahat. Ya. Dan tidur itu juga dijadikan oleh Allah sebagai sebuah peristirahatan. Ya anugerah. Bahkan tidur itu disebut kematian kecil di dalam Al-Quran. Oh. Kematian kecil. Yang orang kan gak sadar kan. Tapi begitu dia bangun, dia tersadar dari kematian kecilnya. Begitu. Terus tidur itu Nabi SAW tidur di malam hari. Di siang hari juga beliau ada tidur siang.
Itu disebut kailula kalau bahasa Arabnya, kailula. Kailula itu kadang sebelum duhur atau kadang malah setelah duhur. Ya, setelah sholat gitu. Oke. Nah, jadi memang ada waktu ya, apalagi kalau kita ada aktivitas malam hari, tidak semuanya untuk tidur, ada aktivitas untuk sholat, kan perlu ada istirahat di siang hari. Ya. Itu juga untuk menyeimbangkan. Tapi sebenarnya kadar tidur yang diperlukan itu berapa? Itu kan manusia berbeda-beda di situ kan. Berbeda-beda betul. Itu kembali kepada kebiasaan dia, kembali kepada mindset dia, kembali kepada kerjaan dia, dan juga kembali kepada keinginan dia. Ya, ada disebutkan di sebagian buku yang memuat tentang karomah wali-wali gitu. Dari riwayat-riwayat yang sahih, ada sebagian as-salaf itu dia pengen memakmurkan semua waktunya dengan ibadah. Jadi dia nggak ingin tidur banyak gitu, karena tidur dianggap buang waktu sama dia. Tapi kan nggak bisa juga kan, namanya manusia kan tidur. Kadang kita mau sholat malam, tapi karena tubuh ini capek sekali, kebablasan, nggak bisa dihadapi kan, karena memang tubuhnya lagi perlu. Ya, maka akhirnya beliau berdoa, ya Allah, jadikanlah tidur saya yang sedikit sebagai hal yang mencukupi saya. Sampai berdoa, Masya Allah. Nah subhanallah, beliau itu dalam hidupnya disebutkan cuma sandar-sandar sedikit aja kalau tidur. Sandar sedikit, beberapa detik, beberapa menit tertutup matanya, sudah itu seakan-akan dia tidur seperti orang tidur umumnya gitu. Sampai 8 jam, 10 jam. Cukup untuk. Kok bisa, Seth? Karena memang langsung dijabah doanya. Minta sama Allah itu. Itu karomah. Makanya disebut karomah, pemberian Allah. Wali Allah. Ya. Kita kan bukan wali Allah nih, mohon maaf. Jadi maksud saya bahwa maksud saya membawakan kisah ini supaya kita tahu bahwa tidur itu sebenarnya itu sesuai dengan keperluan, semangat, kekuatan, dan ada juga anugerah dari Allah di situ kan. Ya, sebagian orang ada yang tidurnya berkah gitu. Dia 1 jam tapi subhanallah kualitasnya kayak tidur sehari semalam gitu. Ya kan? Ada orang yang tidur sudah 10 jam tapi bangun kepalanya masih pusing. Masih pusing gitu. Nah, jadi maksudnya tidur itu nggak ada hukum secara mutlak dia terkait dengan kayak gimana dia bagus atau tidak bagus, tapi ada hal-hal yang mengitarinya. Ya sama kalau ditanya di Ramadan kayak gimana kan, orang biasanya ya namanya aktivitas di bulan Ramadan, ya otomatis lah orang menggunakan malam hari kan. Sebab malam hari ini kita rugi kalau kita luputkan kan. Ya. Ini bulannya belum tentu kita dapat tahun mendatang kan. Betul. Rugi kita luputkan. Nah, jadi ketika muncul perasaan itu, keperluan kita terhadap tidur itu bisa berkesesuaian juga dengan keperluan itu tadi. Ya. Jadi mungkin kita perlu tidur nanti di siang hari atau di pagi hari. Nah, muncul di sini pertanyaan, apa hukum tidur selepas sholat subuh? Wah, ini nih anak-anak begadang-begadang nih, nanggung-nanggung habis ngerjain sesuatu, dia project ini, main game lah atau apalah, tidurnya nanggung kan, berarti kan sholat subuh dulu daripada bablas. Sahur subuh dulu, terus tidur aja sampai siang gitu. Bangun lagi gitu kan, siang 3 hari berikutnya lagi. Wah, bablas. Itu kayak koma. Itu gimana tuh Sat? Tidur habis subuh kan, sementara di subuh itu katanya kita harus banyak-banyak. Ya, misalnya zikir salah satunya gitu Zat. Nah itulah, jadi kalau dilihat dari sudut hukum apakah boleh atau tidak boleh, boleh sih boleh-boleh aja. Kan gak ada yang melarang kan. Nabi SAW gak pernah melarang orang tidur di mana saja, ya kan. Itu dari hal yang mubah. Tapi dari sudut kita mengukur untung ruginya kita, itu kan rugi juga kan. Pagi hari itu disebutkan oleh Rasulullah SAW, buri kali ummati fi bukuriha, diberkahi untuk umatku di pagi harinya. Jadi ini waktu berberkah ini. Waktu berberkah. Jadi kalau kita aktivitas ibadah kita kurang di situ atau kita luputkan, itu kan kembalinya kerugian ke kita juga kan. Ya. Makanya dari kebiasaan Nabi SAW dan para sahabat itu disebut di dalam hadits di Sahih Muslim. Rasulullah itu duduk sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, beliau keluar ke masjid, dia dapati sahabatnya masih duduk, kadang bercerita tentang masa lalu mereka. Ya,
Jadi maksudnya ada mereka duduk gitu sampai matahari terbit itu dijaga. Suatu hari ada orang yang datang ke rumah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sudah agak siang gitu. Datang ketuk pintu. Kata Ibnu Mas'ud, "Kenapa kalian baru datang sekarang? Harusnya dari pagi-pagi tadi, dari habis subuh ini kalian datang kan ada keperluan." Katanya, "Kami khawatir mengganggu engkau," katanya. Mungkin lagi istirahat. Kata Ibnu Mas'ud, "Subhanallah, apakah kalian sangka di rumahku ada kelalaian?" Jadi itu dianggap kelalaian dulu. Jadi maksudnya bahwa pada pagi hari itu waktu yang berberkah. Tapi kalau memang perlu, seorang itu perlu, itu lain lagi memang masalahnya. Sesuatu yang diperlukan itu oleh badan, apalagi itu untuk keseimbangan, itu kadang memang kita tidak bisa menghindarinya. Jadi pada hal-hal yang seperti itu wajar aja, lumrah. Orang habis subuh misalnya dia ngantuk, dia tidur, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita pikir untung rugi tadi, sayang banget. Keutamaan ya, gitu. Kita ada hal yang luput. Jadi ketika badan membutuhkan, lebih baik tidak dipaksakan. Ya, kalau dari segi kesehatan ya. Dari segi kesehatan dan segala. Iya benar, makanya tidurnya ya jam 9 misalnya. Lebih awal aja tidurnya. Habis sisa kan ada riwayat juga Ustaz yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW juga tidurnya habis sisa Ustaz ya. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, salat malam terbaik itu salat malamnya Nabi Daud alaihissalam. Beliau tidur seperdua malam, menghidupkan malamnya sepertiga, masih tersisa seperenam. Seperenamnya beliau tidur lagi. Nah, jadi tidur, diselingi sholat, kemudian tidur lagi. Ya sebenarnya mungkin itu ada pembahasan kali ya terkait dengan tidur yang berkualitas, diputus-putus gitu, apa bagus apa tidak. Tapi sebenarnya itu kembali kepada kebiasaan orang kali. Jadi kalau kebiasaannya, dia mindsetnya, apalagi dia dengar, oh ini Nabi Daud alaihissalam, dia pandang ada ini sholat malam terbagus kan. Nah, itu kan lain jadinya. Jadi di dalam tubuh kita, di dalam semangat, ketika ada semangat untuk menerapkannya, itu memberi pengaruh. Memberi pengaruh. Ya. Jadi sebenarnya simpel sebenarnya hidup itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan tidur itu kadang kalau kita perlukan, kita lakukan. Tapi hal yang berlebihan itu juga tidak bagus. Kemudian kita lihat apa yang Allah mudahkan untuk kita. Apa yang Allah mudahkan untuk kita. Tapi juga perlu diketahui bahwa kita hidup teratur, ibadah teratur, menetapkan waktu-waktu, disiplin. Itu hal yang disenangi, dicintai di dalam syariat. Makanya kan kita sholat takbiratul ihram salam kan. Pada sholat kan gerakannya nggak boleh ke kanan kiri kan, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu ada aturannya memang hidup, itu isyarat itu dari hikmah sholat itu ada aturan. Sama dengan puasa, terbitnya fajar subuh, terbenamnya matahari baru kita berbuka, itu ada aturan. Sama kita haji, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, 11, 12, 13, kan ada tempat-tempatnya dari Mina ke Arafah ke Musdalifah ke Mina, kemudian ke Ka'bah untuk tawaf ifadah tanggal 10 balik lagi ke Mina. Nggak boleh aturannya ini berubah-ubah. Itu kan latihan untuk disiplin sebenarnya. Islam pun udah mengatur ya, Masya Allah ya. Itu latihan disiplin. Jadi disiplin yang seperti itu penting di dalam hidup, penting di dalam kehidupan. Karena itu kita ada sholat 5 waktu, waktunya sudah tetap. Itu kan disiplin. Itu apa? Kalau bukan disiplin, waktu sholat kita harus bangun, tidurnya harus diputus kan, walaupun kita capek gimana, harus kita putus. Ya, tapi subhanallah kedisiplinan dalam bentuk ibadah ini, itu ketika kita yakin itu datangnya dari Allah, tentunya selalu dengan keimanan dan keyakinan, itu akan memberi pengaruh-pengaruh yang luar biasa di diri kita. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Kalau terkait dengan Qiyamul Lail, misalnya kayak semalam suntuk, Lailatul Qadar, ini kan biasanya kan di Ramadan kan ujung-ujungnya nanti ke situ Ustaz ya. Nah kan ada yang kita dari malam habis badai Isya tuh ada kajian lah, terus waktu-waktu terbaik. Kita baru tidur mungkin jam 8. Gimana Ustaz? Dulu dikabarkan Rasulullah SAW mungkin melalui wahyu yang beliau terima gitu kan. Kan itu kan ada juga kita baru tidur agak siangan gitu Ustaz. Gara-gara mungkin mengharapkan Lailatul Qadar dan seterusnya misalkan. Itu seperti apa Ustaz? Iya, jadi yang berjalan di tengah
para as-salaf rahimahumullah taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh sebenarnya bagaimana beliau menghidupkan malam-malam yang mulia untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi 10 malam terakhir itu Nabi itu pernah keluar bersama para sahabat habis Isya, sholat tarawih sampai berlalu sepertiga malam. Pernah beliau keluar lagi sholat bersama sahabat ba'da Isya sampai berlalu seperdua malam. Pernah beliau keluar lagi sholat bersama para sahabat sampai dekat waktu sahur. Sampai sahabat bilang, ini sebentar lagi kita sudah luput sahur ya. Jadi ini satu malam suntuk malah sholatnya. Ya itu kan gak ada tidur itu kan. Iya betul. Tidak tidur. Tapi memang di waktu yang seorang itu ada kondisi tertentu, dia perlu perjuangan, ada yang dia ingin capai, memang harus ada berkorban gitu kan. Ada pengorbanan. Nah itu kan dah setiap saat kan. Enggak setiap saat. Iya betul. Sesekali aja. Enggak tiap hari juga gitu ya. Ya makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau juga manusia biasa. Di waktu-waktu lain sholatnya kan 11 rakaat tiap malam kan. 11 rakaat. Dan itu sholat malam bagi umat Nabi hukumnya sunnah muakkadah. Bagi Nabi hukumnya wajib sholat malam itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan oleh Aisyah, beliau kalau luput sholat malamnya di malam hari, nggak sholat 11 rakaat, beliau ganti di siang hari 12 rakaat. Ya, jadi sekarang pertanyaannya, Nabi juga kebablasan tidur di malam hari, diganti di mana? Di siang hari. Karena memang kadang kondisi badan itu lagi perlu, nggak bisa kita lawan itu. Walaupun kita punya semangat misalnya, tapi kadang tubuhnya juga perlu istirahat. Betul. Suatu hari Nabi dan para sahabat dalam sebuah perjalanan. Seingat saya itu perjalanan peperangan ya. Mereka tertidur. Sini seluruh sahabat ini, Nabi dan seluruh sahabatnya tertidur. Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali teriknya matahari yang membakar badan. Berarti belum sholat subuh. Loh, kan? bablas. Belum sholat subuh. Ini Nabi dan para sahabat ini kebablasan. Nanti jangan ada yang bilang, oh ini gimana kamu sering kebablasan? Mana keimananmu? Mana? Ini Nabi dan para sahabat kebablasan juga. Iya benar. Ya. Kalau kebablasan dia misalnya main-game, tidak penting, itu masalah. Beda ya, kan? Tapi ini orang habis berjihad, perjalanan kebablasan itu wajar gitu. Dan jangan dijadikan dalil juga saat kalau sholat subuhnya jam 9, lah kan Nabi pernah ngelakuin jam segini. Itu kebablasan subhanallah terjadi. Apa yang Nabi katakan? Ini tempat dihadiri oleh syaitan. Ayo kita pergi. Jadi berpindah tempat dulu Nabi dan para sahabat. Barulah mereka sholat subuh. Ya. Jadi sholat subuh itu memang kapan saja kita terjaga, sadar, ya bisa kita lakukan. Karena Nabi sudah memberi ketentuan. Man nama an salatihi aw nasiya anha fa waqtuha hina dzakaraha. Dalam sebagian riwayat hina staiqat. Siapa yang tidur dari sholatnya atau dia lupa, maka waktunya ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Masya Allah. Berarti masih boleh ya Ustaz ya? Ketika luput atau itu kan yang istilah kebablasan ini cuma masuk di situ juga. Kebablasannya pun juga harus dipertanyakan ya. Nah gini Ustaz, jadi masih ngomong-ngomong kebablasan, ternyata banyak di masyarakat yang supaya dia gak kebablasan, dia begadang tuh supaya dapat sahur, terus sholat subuh, baru dia seharian tidur. Ya. Nah itu bangun buka. Bangun buka. Ketika ditanya bulan Ramadan itu kan bulannya pahala, katanya tidur pun pahala. Tapi kalau tidur terus gimana Ustaz? Sampai buka puasa tuh. Dan malamnya baru begadang tuh. Berarti ada dua pertanyaan bagus nih Ustaz. Yang pertama tadi mengenai kesehatannya tadi, atau mungkin mengenai ya dia bablas tuh, nggak sholat tuh sampai buka. Sama yang kedua tuh Ustaz, mengenai dalil tentang tidur ibadah itu ada nggak sebenarnya tuh Ustaz? Nah itu dua itu tuh. Itu tuh. Ada hadits populer disebut kadang oleh orang-orang di Ramadan. Karena hadits ini disebut oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah di kitab Ihya Ulumuddin. Haditsnya itu bunyinya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Tapi hadits ini lebah. Jadi Imam Al-Iraqi yang mentakhrij Ihya Ulumuddin itu melemahkannya. Dan banyak ulama yang melemahkan hadits itu. Mau lemah tapi menuju palsu juga tuh emang hanya lemah tapi parah banget. Ya seingat saya dia hadits yang sangat hadits yang lemah begitu. Sangat lemah atau yang jelas itu oleh para ulama kata mereka rincian maknanya itu tergantung. Jadi begini ya,
Nabi SAW kan bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan bergantung pada niat. Dan seorang itu dia dapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kita makan dan minum, ibadah atau bukan makan dan minum? Kebiasaan kan harian. Tapi kalau misalnya saya makan sahur dengan niat supaya saya kuat untuk puasa, nah itu lain lagi, dia jadi sunnah. Makan sahurnya itu sunnah. Tapi kalau sekarang kita makan biasa ya, saya makan biasa nih, ya di luar Ramadan, saya makan dengan niat badan saya sehat, supaya saya bisa tunaikan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, mencari nafkah. Jadi ibadah tuh Ustaz. Jadi ibadah dong. Iya. Jadi makannya berubah jadi ibadah karena niat kita yang mengitarinya. Sama sebenarnya tidur juga gitu. Dia bisa jadi ibadah kalau diniatkan hal yang baik. Tapi kalau kebablasan satu hari penuh, nah itu kan enggak. Anda bukan diniatin karena mau ibadah, mohon maaf. Anda udah tahu fitrahnya 5 waktu. Anda yang wajib aja, nggak kuat puasa. Yang wajib 5 waktu sholat. Iya. Bukan berarti sholat waktu-waktu dibablasin terabas begini. Ya, makanya kata para ulama itu, di puasa itu ada 2 jihad katanya. Ada jihad di malam hari, ada jihad di siang hari. Wah. Jadi itu memang kita dalam peperangan ini di malam hari harus kita atur strategi bagus-bagus kan untuk memenangkan. Di siang hari juga kita sedang puasa. Puasa ini, puasa Ramadan ini loh. Ini rukun Islam, salah satu dari rukun Islam. Hal yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau puasa kita semuanya kita bungkus dengan tidur, kan nggak elok. Kan? Walaupun syah puasanya, puasanya syah. Cuman kan harus kita rapikan, ya. Kita beri waktu tidur apa yang cukup. Misalnya dari keperluan tubuh misalnya, atau ya misalnya dia tidur 4 jam kali ya. Cukup jam 8 sampai duhur dia bangun sholat, dia mulai ini. Begitu misalnya selepas maghrib sudah buka mau malam gitu, dia ngantuk, dia tidur 15 menit misalnya. Untuk persiapan 1 malam penuh dia hidupin. Itu kan bagus juga, itu kan strategi kan. Ya daripada dia, wah sudah saya malam ini saya nggak mau tidur sama sekali. Tapi sholat malamnya nggak maksimal. Nggak maksimal kan. Iya. Mending dia tidur 15 menit, setengah jam. Dia bisa ngebut di malam hari kan begitu. Itu istilah sopir katanya, 5 menit aja tidur untuk sopir itu bisa nyetir 1000 kilo katanya. Wah, Masya Allah. Ini gamblang banget ya, clear. Masya Allah. Ada lagi bro pertanyaan bro? Satu lagi bisa nih. Satu lagi kan ya. Boleh. Ini mungkin ada hubungannya dengan bulan Ramadan, mungkin juga enggak gitu. Jadi kita sebagai pelaku bisnis biasanya tadi udah kita tanya belum ya? Gimana? Kita bahas ya pelaku bisnis. Kita sebagai pelaku bisnis kan sering banyak pikiran. Kira-kira ada tips nggak untuk menenangkan hati gitu? Karena kalau dari saya yang teliti di dunia sains lah bisa dibilang ya, ketika kita bersyukur itu hormon serotonin keluar. Jadi hormon yang diasosiasikan dengan rasa percaya, terus kebahagiaan. Ajib ya. Iya. Saya baru dengar. Hanya dengan bersyukur. Kalau menurut pandangan Ustadz gimana tuh? Bisakah bersyukur dipakai untuk dalam tanda kutip alat yang kita gunakan untuk kesehatan dan menenangkan pikiran, terutama ketika kita lagi stres sebelum tidur? Iya. Itu kan syukur salah satu media, salah satu lingkup ibadah, salah satu ketaatan. Dan di tengah kita umat Islam itu ada ratusan yang seperti itu. Iya. Ya kan? Jadi kalau ingin di-manage dengan syukur aja bisa. Hal yang lain kan banyak sebenarnya. Hal yang lain banyak. Kita ambillah yang sederhana gitu dalam hidup. Kita hidup ini semuanya dengan ketentuan dan takdir Allah. Itu tenang hidup itu. Ya, kita berusaha maksimal, tapi Allah yang menentukan. Terus yang kedua, kita ada disiplin. Waktu kerja kapan, waktu istirahat kapan. Begitu di waktu istirahat, saya sudah bertawakal kepada Allah. Kerja saya sudah lakukan. Selebihnya sekarang saya bertawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah, enak kan hati itu. Enak hati itu. Nanti begitu masuk di malam hari, disitulah pentingnya doa dan dzikir. Dzikir itu penting sekali. Makanya dzikir yang kita baca itu ketika masuk matahari terbenam, kita baca ayat kursi, kemudian kita baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Itu kan perlindungan dari syaitan itu. Kemudian itu juga akan membuat kita diberkahi sepanjang malam kita.
Sebelum tidur ada doa-doa tidur. Banyak sekali. Itu dari keajaiban itu, subhanallah. Termasuk doa yang sangat banyak diajarkan oleh Nabi. Jumlahnya puluhan. Nabi SAW ajarkan doa sebelum tidur. Puluhan jumlahnya. Ya, salah satunya itu doa panjang itu akhirnya iqdi an-niddain wa aghdini anil faqr. Ya Allah, tunaikanlah hutang-hutangku dan cukupi saya dari kefakiran. Itu doa sebelum tidur itu. Itu doa sebelum tidur. Jadi kita sudah baca, sudah ini, serahkan kepada Allah. Insyaallah besok saya akan dicukupi lagi oleh Allah. Saya akan dibantu pada hutang-hutang saya. Oh ini nih fenomenal stigmanya kan ketika kita bangun tidur kan ingatnya utang. Iya. Itu kali satu ya. Kita kita nggak berserah diri. Jadi pikirannya penuh. Jadi itu beberapa hal ya. Itu baru 3 saya sebutkan. Baru 3. Ya. Banyak hal yang lain. Cuman itu kan perlu belajar. Itulah momen-momen Ramadan ini hikmah-hikmahnya itu banyak sebenarnya. Dan itu membuat stabil kita dalam hidup itu. Cuman orang kan karena Ramadan itu cuma dia lalui makan, puasanya makan sahur, bangun buka, dia bagaimana trik menahan supaya nggak terasa laparnya bisa dia lewati. Adi mumpung diet. Iya, sekalian diet. Diet. Ya, ada kadang maksud dunia orang cerita maksud dunia gini, bagus sih karena masalah itu di dunia itu pasti kita dapatkan. Tapi sudut akhiratnya itu yang penting kita lihat hikmah-hikmahnya, pendidikan untuk jiwa, ya hal yang membangun mental kita, membuat kita lebih dekat kepada Allah, lebih baik kepada manusia, lebih baik kepada keluarga, lebih bersinar dengan akhlak yang mulia, dan banyak lagi hal yang lain insyaallah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Allah barik fiik Ustaz. Syukran, jazakallah khair, Bro. Udah nanya-nanya di sini, udah bawa keresahan. Makasih, Bro. Udah bawa keresahan. Iya, seru tadi bilangnya kan mengenai syukur, itu kan katanya pikiran tenang ya. Berarti gak usah tidur ya, syukur terus aja ya. Jangan lemas juga nanti lama-lama. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz.